Apakah kalian pernah mendengar tentang gladiator? Kalau kalian pecinta sejarah, mungkin gladiator bukanlah hal yang baru pertama kali kalian dengar. Apa sih yang ada di pikiran kalian setelah mendengar kata gladiator? Apakah pertarungan sampai mati dengan menggunakan senjata-senjata yang sangat unik? Pertama, kita akan membahas tentang sejarah gladiator. Gladiator merupakan pertontonan yang sangat populer di zaman Romawi kuno, di mana kepopulerannya itu sama dengan bulu tangkis atau basket di zaman sekarang. Tapi kok bisa sih pertarungan yang menyebabkan orang meninggal ini menjadi sangat populer di masyarakat pada saat itu? Gladiator adalah pria, namun terkadang wanita yang menjalankan ketakutannya setiap hari. Mereka berjuang untuk hidup dan menjadi hiburan di publik Kekaisaran Romawi. Bila dipelajari, beberapa sejarawan mengatakan bahwa gladiator bukanlah asli dari bangsa Romawi, tetapi bangsa Romawi dipengaruhi oleh para pendahulu mereka dari Italia, bangsa Eutria. Dalam budaya Etruskan, pertarungan berpasangan ini diadakan di pemakaman prajurit yang meninggal. Gladiator pertama kali diperkenalkan di Romawi pada 264 sebelum Masehi, di mana ada 3 pasang pria yang bertempur untuk menghormati kematian Decimus Iunius Pera. Siapa si Julius ini? Pada 46 sebelum Masehi, Julius Caesar adalah orang yang pertama kali mengadakan pertarungan gladiator tanpa ada tujuan khusus untuk perayaan. Sebenarnya pertarungan antar gladiator ini ditujukan untuk memberikan penghormatan kepada sanak keluarga yang ditinggalkan. Kebanyakan gladiator merupakan budak, tahanan yang dihukum mati, ataupun tahanan yang diberikan kesempatan. Walaupun mereka sering dikucilkan karena status sosialnya, namun mereka sangat dikagumi oleh banyak masyarakat karena keterampilan mereka. Selain itu, ada juga orang yang bersukarela untuk menjadi gladiator. Bahkan, ada kaisar juga yang mencalonkan diri sebagai gladiator. Kaisar yang pernah mencalonkan diri sebagai gladiator adalah Kaisar Caligula, Titus, dan juga Kaisar Hadrian. Orang-orang yang mencalonkan diri ataupun mendaftar menjadi gladiator dimasukkan ke dalam satu akademi gladiator atau yang disebut sebagai Ludus Gladiatorius. Di situ adalah tempat di mana gladiator diajarkan peraturan di arena dan juga pelatihan fisik. Pertandingan gladiator ini juga membuka kesempatan bagi kaisar dan juga bangsawan kaya untuk memamerkan harta-harta mereka kepada rakyat. Istilah gladiator berasal dari bahasa Latin yaitu gladiatores, yang merujuk pada senjata yang mereka gunakan, gladius atau pedang pendek. Akan tetapi, tidak hanya pedang pendek, banyak juga senjata yang digunakan oleh para gladiator. Para gladiator juga mengenakan baju zirah dan helm khusus mereka, merupakan benda-benda yang dibuat dengan sangat baik, dihiasi dengan motif-motif dekorasi dan dihiasi dengan jambul burung unta atau burung merak. Namun, senjata dan baju zirah tersebut bergantung pada kelas mana seorang gladiator itu berasal. Ada 4 kelas utama, yaitu mereka berlatih untuk bertarung dengan senjata di bawah pengawasan pelatihan yang disebut lanista. Selain itu, makanan mereka juga diawasi oleh para lanista. Mereka tidak diperbolehkan untuk makan daging terlalu banyak karena mengandung banyak lemak. Selain itu, lanista juga dapat memberi gladiator pada usia 9-10 tahun dan usia untuk bertarung adalah 20-35 tahun dan juga harus memiliki tinggi badan 160 cm sampai 170 cm. Saat pertandingan, jika dirasa para gladiator kurang bersemangat, para lanista akan mengacungkan cambuk kulit dan juga batang logam panas. Acara dalam gladiator sering juga disebut sebagai Munera Gladiatorum.
di mana munus dapat diartikan sebagai kewajiban. Karena popularitasnya luar biasa, acara ini menjadi terintegrasi dan menjadi bagian dari Ludi Publisi, yang berarti festival publik. Acara yang sangat populer ini diadakan di area besar pada Kekaisaran Romawi yang disebut Colosseum atau Amphitheater. Dalam suatu festival, terdapat beberapa tontonan yang sudah terjadwal. Acara pertama pada pagi hari sering disebut Venationes, yaitu acara pertarungan antar hewan-hewan eksotis. Pada siang hari juga terdapat acara yang sering disebut Damnatio ad Bestias dan juga Damnatio ad Ferrum. Acara ini merupakan eksekusi publik bagi para penjahat yang sudah diadili. Dalam Damnatio ad Bestias, para penjahat akan bertarung melawan hewan-hewan buas seperti singa dan juga gajah. Dalam Damnatio ad Ferrum, para penjahat akan melawan gladiator yang sudah profesional. Puncak dari Ludi Publisi ini adalah kontes pertarungan dari para gladiator. Kontes gladiator dibuka dengan sesi pembukaan dan dilanjutkan dengan sesi pertarungan gladiator dengan hewan buas. Kemudian, pemeragaan pertempuran historis. Namun yang paling ditunggu oleh orang-orang Romawi adalah pertarungan tunggal. Pertarungan gladiator ini hanya berdurasi 15-30 menit. Gladiator yang kalah tidak langsung dibunuh. Mereka sering memohon belas kasih dan menjatuhkan senjata dan perisainya serta mengangkat satu jari. Jika kaisar hadir, maka ia akan memutuskan. Jempol terangkat berarti lepaskan dia dan jempol ke bawah artinya eksekusi dia. Gladiator yang menang akan mendapatkan hadiah yaitu ketenaran, makanan, anggur, dan lain-lain. Dari sini kita bakal tahu jawaban pertanyaan yang di awal. Kok bisa sih pertarungan yang menyebabkan orang meninggal ini menjadi sangat populer di masyarakat pada saat itu? Adalah semenjak gladiator diubah menjadi sebuah ajang olahraga, pertarungan ini tidak harus sampai mati, tetapi kaisar dapat menentukan kehidupan gladiator yang kalah. Biasanya, kaisar akan mengeksekusi para gladiator yang tidak bersemangat atau bahkan membuat pertarungan ini menjadi tidak seru. Dan para gladiator yang meninggal tanpa kesengajaan oleh lawannya, ini akan merugikan Lanista. Gladiator yang membunuh lawannya tanpa sengaja akan dimintai denda dan didiskualifikasi. Namun, jika lawan sengaja membunuh lawannya, maka Lanista dapat menuntut agar pihak lawan mendapatkan sanksi yang berat sesuai dengan peraturan di zaman itu.